Hidden mission. Lelang lukisan. Ethan tidak menyangka akan menemukan Rachel begitu dia turun ke lobi hotel. Setelah kemarin dia memenuhi keinginan wanita itu untuk menemaninya makan, Ethan tidak lagi menggubris keinginan lain Rachel yang memintanya pergi ke klub bersama wanita itu. Untuk apa? Dia lebih memilih kembali ke hotel agar bisa beristirahat. Ethan hanya melirik tidak lebih dari 2 detik, wanita yang buru-buru beranjak dari sofa di lobi hotel begitu melihat dirinya. Ethan, tunggu. Dengan heels setinggi 12 cm, Rachel sama sekali tidak merasa kesulitan untuk melangkah cepat menyusul Ethan yang dia yakin sekali pria itu melihatnya, tapi sengaja tidak mengindahkan dirinya. Ethan, tunggu. Rachel langsung meraih sebelah lengan Ethan, hingga akhirnya hela kaki pria itu terhenti. Sebenarnya siapa nama kamu? Apa jangan-jangan kamu sedang menyamar dengan nama Ethan, sementara nama aslimu bukan itu? Kesal Rachel. Dia sudah memanggil, tapi pria ini seperti tuli. Sementara itu, Ethan mempertahankan wajah datarnya. Pria itu menurunkan tangan Rachel dengan tangannya yang bebas. Aku memanggilmu. Kenapa kamu seolah tidak mendengarku? Kamu tidak memiliki masalah dengan pendengaranmu, bukan? Rachel masih kesal. Kita tidak punya urusan. Ethan menyahut singkat. Sahutan yang membuat Rachel mencebik. Apa sih susahnya berteman? Daripada kamu di sini sendirian seperti orang hilang. Sama sepertiku. Rachel kemudian berdeham. Lebih baik kita menggabungkan kekuatan. Ethan tanpa sadar memutar bola mata mendengar kalimat pilihan Rachel. Menggabungkan kekuatan? Memangnya wanita itu punya kekuatan apa? Dengan sendirinya, bola mata Ethan bergulir memperhatikan Rachel dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Wanita lemah seperti ini, mana mungkin memiliki kekuatan? Ethan kemudian berdecih. Aku datang ke sini bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Aku tidak butuh menggabungkan apa itu, kekuatan. Ethan langsung memutar tubuh dan menghela langkah kedua kaki panjangnya. Pria itu berdecak ketika mendengar suara hentakan heels yang menumbuk lantai hotel mengikutinya. Kamu mau ke pameran lagi, kan? Aku ikut, ya. Rachel menekan dalam-dalam rasa kesalnya. Ethan, pria itu tetap tidak akan menggubris sekesal apapun dia. Rachel mengembuskan nafas panjang. Dia mengubah strategi pendekatannya. Dia akan berakting menjadi teman yang baik dan tidak mudah marah. Meskipun tidak mendapatkan sahutan, Rachel tetap tidak peduli. Wanita itu masih mengikuti pergerakan Ethan, hingga pria itu berhenti. Jangan mengikutiku lagi. Ethan menatap tajam Rachel. Sementara yang ditatap hanya mengedip sebagai jawaban. Ethan menahan kekesalannya. Aku tidak akan datang ke pameran itu lagi. Akhirnya Ethan memberitahu. Tapi hari ini ada lukisan dari beberapa pelukis yang mungkin akan kamu sukai. Ethan menajamkan tatapan matanya. Aku tidak peduli, Rachel. Kalau kamu mau ke sana, silakan. Rachel mengedip cepat. Dia kembali mendengar suara dalam Ethan menyebut namanya, dan entah mengapa. Dia menyukainya. Suara Ethan terdengar berbeda di telinganya ketika menyebut Rachel dengan penuh tekanan. Ethan lalu memutar kepala. Pria itu mengedarkan sebentar matanya, sebelum kemudian mengangkat sebelah tangannya. Sebuah mobil berwarna hitam melaju pelan ke arahnya. Ethan melirik wanita yang masih berdiri di sampingnya. Aku harus pergi. Nikmatilah waktumu. Jangan membuat masalah dengan Davan. Kamu tidak tahu, bisa jadi pria itu mengirim seseorang untuk mengawasimu. Ethan kemudian langsung menghela kaki menghampiri mobil yang sudah berhenti di depannya. Pria itu tidak lagi menoleh. Meninggalkan Rachel yang masih bertahan di tempatnya. Wanita itu sempat tertegun mendengar nasihat Ethan. Ethan terdengar mencemaskan dirinya. Dan, jangan lupakan, sepanjang apa pria itu berbicara. Rachel mengembuskan nafas. Rencananya pergi ke pameran lukisan bersama Ethan, agar dia punya teman bicara. Tidak seperti orang hilang meskipun datang ke tempat ini sendirian adalah keputusannya. Davan pria itu dengan senang hari menawarkan diri untuk ikut, yang langsung Rachel tolak. Dia tidak akan bisa bebas jika bersama dengan Davan. Rachel kembali mengembuskan nafas. Wanita itu kemudian mengedarkan mata, sebelum menghela sepasang kaki berbalut heelsnya. Dia terpaksa pergi ke pameran lukisan sendirian. Dia tidak tahu kemana Ethan pergi, dan tidak mungkin mengikuti pria itu. Di dalam mobil sewaannya, Ethan mengeluarkan earpod memasangkan ke kedua telinganya, lalu menggulir layar ponsel. Tas cangklong berisi laptop sudah ia letakkan di sampingnya. Ethan menunggu hingga nada sambung terangkat. Saya sedang dalam perjalanan. Ujar Ethan memberitahu, begitu mendengar suara halo dari orang yang dia hubungi. Pria itu terdiam mendengarkan. Baik. Sahut Ethan sebelum mengakhiri panggilan singkat tersebut. Ethan kemudian meraih tasnya. Pria itu membuka, lalu mengeluarkan laptop.
memangku benda tersebut, kemudian mulai menyalakannya. Tidak lama, Ethan sudah berkutat dengan laptop di pangkuannya. Beberapa menit Ethan habiskan dengan laptop, sementara mobil masih melaju. Perjalanannya kali ini akan memerlukan waktu cukup lama, sekitar 1,5 jam. Ethan memang diperintah Nick ke Italia bukan hanya untuk membeli beberapa lukisan, tapi juga menghadiri lelang lukisan zaman kuno yang bernilai puluhan juta dolar, bahkan ada yang senilai ratusan juta dolar. Dan saat ini, dia sedang menuju tempat diadakannya pelelangan. Ya, Paman. Ethan menjawab telepon dari pamannya. Apa ada perkembangan baru lagi? Tanya Ethan penasaran. Apa aku hanya boleh menghubungimu kalau sudah ada perkembangan baru? Tanya Marco dengan nada sedikit kesal. Ethan menahan kuluman bibirnya. Pria itu bahkan harus membiarkan hening berada di antara keduanya, hanya karena dia tahu saat bibirnya terbuka, maka tawalah yang akan keluar. Pamannya itu sudah seperti seorang kekasih yang sedang ditinggal pasangannya. Tentu saja tidak begitu, Paman. Ethan bisa mendengar desahan sang paman. Apa paman kesepian di apartemen sendirian? Pulanglah, Paman. Jenguk ibuku. Aku lebih takut pada Nyonya daripada denganmu. Sahut Marco. Nyonyanya pasti akan marah jika dia pulang sendirian, yang berarti dia meninggalkan Ethan di kota tanpa penjagaan. Ethan hanya bisa menghembuskan nafas. Sudah beberapa kali dia meminta sang paman untuk pulang menemani ibunya, tapi pria itu terlalu patuh pada Nyonya Roseline. Apa pekerjaanmu lancar? Marco mengalihkan pembicaraan. Dia bisa memaklumi kecemasan Ethan pada sang ibu. Tapi Marco percaya, rumah mereka adalah tempat persembunyian paling aman untuk sang nyonya. Lagi pula, Roseline tidak lagi sendirian. Dia sudah menempatkan sepasang suami istri untuk menemani sang nyonya agar wanita itu tidak kesepian. Sejauh ini tidak ada masalah. Lancar. Ethan kembali menjawab. Pria itu menoleh, lalu mengintip keluar kaca mobil. Setelahnya Ethan menanyakan pada pengendara mobil, apakah mereka sudah akan sampai di tempat tujuan. Pria yang duduk di belakang kemudi menjawab, jika mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Sepertinya harus aku tutup dulu. Paman. Sebentar lagi aku akan sampai di tempat tujuanku. Di mana? Sini menyuruhmu melakukan apa? Tanya Marco beruntun. Bukan hal besar, Paman. Jangan khawatir. Ethan kembali menahan tawa mendengar nada cemas Marco. Sudah ya, aku tutup dulu. Paman bersenang-senang saja selama tidak ada aku di situ. Dan Ethan benar-benar langsung mengakhiri panggilannya. Di tempatnya, Marco mengomeli sang tuan muda. Ethan menyuruhnya bersenang-senang. Memangnya apa yang bisa dia lakukan, sedangkan untuk keluar saja dia tidak bisa tenang. Takut akan kembali bertemu dengan seseorang yang mengenalinya. Ethan turun dari mobil. Dengan tas laptop tersampir di bahu kanan, pria itu menghela langkah memasuki sebuah bangunan megah kuno. Dari luar gedung, tampak beberapa mobil mewah yang sudah berjajar. Ethan membawa langkahnya masuk. Pria tersebut mengedarkan mata, mencari seseorang yang tadi dia hubungi. Seorang perantara yang memberitahunya tentang lelang tersebut. Ethan kembali menghela kaki, sementara sepasang matanya tertuju pada satu sosok yang memiliki ciri seperti yang sudah diterimanya. Mengenakan setelan jas dongker dengan garis vertical putih, lalu mengenakan topi berwarna abu-abu. Ethan menghampiri tempat pria itu duduk. Ethan menyapa, hingga pria yang masih asik menghisap nikotin di tangannya tersebut memutar kepala. Pria itu kemudian berdiri. Mengamati Ethan dari atas hingga bawah, baru kemudian membuka mulut. Asenoir Grey. Ethan menganggukkan kepala. Clown Daros. Pria itu menjawab dengan anggukan. Keduanya kemudian saling berjabat tangan, sebelum pria dengan nama Clown Daros tersebut mempersilahkan Ethan untuk duduk bersamanya. Daros menawarkan cerutu, yang ditolak oleh Ethan. Pria itu menatap Ethan dengan kening mengernyit. Ethan tidak mempedulikan cara Daros menatapnya. Ethan hanya menarik sedikit sudut bibirnya, lalu meletakkan tas di bawah meja. Aku tidak tahu ada orang yang tidak menghisap cerutu berada di tempat seperti ini. Lagi, Ethan hanya mengangkat sedikit satu bibirnya. Dia tidak merasa perlu untuk menjawab. Keterdiaman Ethan membuat Daros meliriknya tajam. Pria itu seolah tidak mempercayai Ethan. Sepertinya sudah akan dimulai. Ethan menggumam saat melihat seseorang berjalan menaiki podium. Di atas podium sudah ada satu lukisan besar yang akan dilelang pertama. Itu lukisan dari zaman 100 tahun yang lalu. Selama ini lukisan itu jadi incaran pembeli bawah tanah, dan baru kali ini lukisan itu muncul. Tapi itu bukan primadona lelang hari ini. Sahut Ethan. Tentu saja bukan. Kamu akan terkejut melihat primadonanya nanti. Lukisan dari peradaban kuno yang pasti akan diperebutkan oleh para bos mafia di sini. Daros memiringkan tubuhnya.
Kamu lihat meja nomor 2 dan nomor 4, mereka yang paling menginginkan lukisan itu. Daros memberitahu. Kedua bola mata Ethan dengan sendirinya bergulir ke arah meja yang disebut oleh Daros. Ethan memperhatikan beberapa orang yang ada di dua meja tersebut. Apa kamu membawa senjata? Ethan langsung menoleh, begitu mendengar pertanyaan Daros. Ethan menatap pria dengan jambang dan kumis tebal tersebut. Bibir Daros berkedut. Pria itu kemudian kembali memiringkan badannya. Hanya untuk berjaga-jaga. Bisik Daros di telinga Ethan. Suara penyelenggara lelang terdengar, hingga Ethan serta Daros mengalihkan fokus mereka ke depan. Lelang dimulai. Penyelenggara memberikan nilai bidikan pertama untuk lukisan kuno dari zaman 100 tahun lalu. Ethan masih diam. Dia hanya memperhatikan siapa-siapa yang sedang memperebutkan lukisan tersebut. Lukisan pertama terjual di angka 10 juta dolar. Kini, lukisan kedua dikeluarkan. Lukisan itu berasal dari seorang pelukis terkenal di zamannya. Ethan lagi-lagi hanya melihat. Bukan lukisan itu yang diincarnya. Dia tentu saja mengincar sang primadona. Kamu yakin akan mengambil sang primadona saja? Daros bertanya. Dia sedikit khawatir akan ada masalah dengan dua ketua mafia yang dia tahu juga menginginkan lukisan tersebut. Ethan, tanpa mengalihkan tatapan mata menganggukkan kepala. Daros mengembuskan nafas. Pria dengan kumis dan jambang tebal tersebut mengedarkan pandangan. Pria itu bahkan memutar kepala untuk melihat situasi. Di tiap sudut ruangan ada beberapa pria bertubuh tinggi besar dengan setelan hitam-hitam yang berjaga. Apa kamu datang ke sini sendirian? Daros kembali bertanya. Ethan akhirnya menoleh, kemudian menatap bertanya sang perantara. Tentu saja, memangnya ada apa? Daros berdecak. Kamu itu seperti masuk ke kandang serigala. Seharusnya kamu membawa beberapa anak buah. Sama seperti yang mereka lakukan. Aku tidak punya anak buah. Aku bekerja sendiri. Sahut Ethan tenang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memang hanya bekerja sendirian. Daros menggelengkan kepala. Pria itu kemudian memilih kembali fokus ke depan. 4 lukisan sudah terjual. Dan lukisan terakhir yang dikeluarkan pihak penyelenggara adalah lukisan yang disebut sang primadona. Lukisan itu dibuat dengan menggunakan darah sang pelukis sendiri. Lukisan yang bagi orang awam yang melihat akan membuat bulu kudu merinding. Ethan mengamati lukisan yang akan segera diperebutkan sebagai yang paling istimewa. Penyelenggara sudah membuka angka bidikan pertama. Tidak tanggung-tanggung, pria itu menyebut angka 5 juta dolar. Tidak sampai 2 detik terlewat, seseorang sudah langsung mengangkat nomor mejanya. Menunjukkan bahwa dia akan mengambil lukisan darah tersebut dengan harga yang disebut. Detik berikutnya, seseorang kembali mengangkat nomor meja mereka, ketika sang penyelenggara menaikkan angka menjadi 6 juta dolar. Pria yang mewakili pihak penyelenggara terus menaikkan 1 juta dolar setiap harga terakhir terjual. Ethan masih menunggu. Daros berkali-kali melirik ke samping. Sedikit heran saat pria yang ada di sebelahnya masih belum ikut membidik, padahal Ethan jelas-jelas mengatakan akan ikut memperebutkan sang primadona. Kening pria itu mengernyit. Dia berpikir mungkin Ethan tidak jati ingin mengambil lukisan tersebut ketika sudah melihat seperti apa lukisan sang primadona yang dimaksud. Bukan sebuah lukisan yang maha indah. Justru sebaliknya. Lukisan itu terlihat mengerikan karena ceceran darah kering yang sudah menghitam terlihat dengan jelas. Lelang sang primadona terus berjalan hingga angka mencapai 90 juta dolar. Pria di meja nomor 4 tertawa keras ketika pria di meja 2 tidak lagi membidik. Dia terlihat senang karena sepertinya dia akan mendapatkan sang primadona. 100 juta dolar. Ethan mengangkat nomor mejanya. Daros menoleh dengan sepasang mata membesar. Bukan hanya Daros yang begitu terkejut mendapati Ethan menawar dengan harga setinggi itu. Semua orang yang menghadiri pelelangan tersebut langsung memutar kepala ke arah pria asing yang baru pertama kali mereka lihat. Awalnya, pihak penyelenggara tidak mempermasalahkan Ethan yang jelas warga asing mengambil lukisan tersebut. Akan tetapi, keadaan mulai rusuh ketika mereka yang merasa seharusnya memiliki lukisan tersebut seolah tidak terima. Mereka menyebut jika lukisan tersebut hanya boleh dimiliki oleh warga lokal. Sedangkan pihak penyelenggara tentunya menginginkan harga tertinggi. Kondisi mulai tidak kondusif begitu mereka para mafia yang merasa keberatan, menjungkir balikan meja di depan mereka, lalu mulai menendang kursi. Tak lama, salah seorang di antara mereka mengeluarkan senjata api. Keadaan di dalam ruangan tersebut mulai chaos. Beberapa orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Kini, tidak hanya satu orang yang mengeluarkan senjata, lalu mulai melepaskan tembakan. Ethan dengan cepat menjatuhkan meja dan menjadikan benda yang kebetulan terbuat dari besi tersebut sebagai perisai. Ethan menarik turun Daros. Suara tembakan terdengar. Beberapa jelas ditujukan ke arahnya. Oh, SHT.
Daros langsung mengumpat kasar. Pria itu memasukkan sebelah tangan ke dalam jas, lalu mengeluarkan senjata apinya. Kita harus keluar dari sini. Ethan menarik tasnya yang terjatuh. Banyak data di dalam laptopnya. Dia tidak bisa membiarkan barang tersebut tertinggal. Ayo, ajak Daros yang sudah bersiap untuk lari. Ethan menarik ujung bawah celana bagian kanannya, lalu menarik pistol yang dia sembunyikan di betisnya. Larilah dulu. Aku akan melindungimu. Tunggu aba-abaku. Di hitungan ketiga, Ethan lalu mengintip dari tepi meja. Hanya 1 detik, lantaran dia harus menarik kembali kepalanya jika tidak ingin terkena peluru. Ethan, dengan berlindung di balik meja memberi aba-aba apa Daros. Pada hitungan ketiga, Ethan yang sudah mencangklong silang tas laptopnya keluar untuk melepaskan tembakan, sehingga Daros bisa berlari menjauh, lalu bersembunyi di balik sebuah pilar besar. Ethan kembali menyembunyikan tubuh di balik meja besi. Pria itu mengamati Daros yang sudah aman di balik pilar. Posisi pria itu sudah tidak terlalu jauh dengan pintu masuk. Ethan mulai bersiap kembali, pria itu memeriksa isi pistolnya. Ethan kemudian kembali keluar. Pria itu melepaskan 3 tembakan, lalu dengan cepat memutar tubuh dan berlari. Tujuannya tentu saja untuk setidaknya sampai ke tempat yang bisa melindunginya. Ethan menoleh saat rumbunya mendengar desing peluru dari sebelah kanannya. Duar! Usaha melarikan diri. Ethan tidak hanya terkesiap. Tubuh pria itu sedikit terdorong ketika bahu kanannya menahan laju 1 peluru. Pria itu buru-buru kembali berlari, lalu menjatuhkan tubuh di balik meja yang dengan cepat dia tarik ke bawah. Nafas Ethan terengah. Pria itu membawa pandangannya ke bahu kanan, lalu kembali meringis saat merasakan sakit. Darah sudah merembes keluar mengotori kemeja warna putih yang dikenakannya. Ethan mengatur nafasnya. Sebelah tangan pria itu memegang erat tasnya. Ethan sekali lagi mengatur nafas. Pria itu memeriksa isi pistolnya. Kepala pria itu menoleh. Dia bisa melihat Daros yang memberinya kode. Pria itu sudah bersiap untuk melepaskan tembakan. Ethan beranjak, kemudian mengambil posisi untuk siap berlari begitu mendapati aba-aba dari Daros. Sekarang, gerak bibir Daros yang terbaca oleh Ethan. Ethan berlari secepat mungkin keluar dari tempat persembunyiannya, ke arah pilar tempat Daros bersembunyi. Sementara rumbunya menangkap beberapa kali suara letusan tembakan saling bersambut. Kita harus segera keluar dari tempat ini. Ujar Daros begitu Ethan berhasil mencapai tempatnya bersembunyi. Aku menginginkan lukisan itu. Kukuh Ethan. Dia sudah sejauh ini. Dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Daros berdecak kesal. Itu bisa dipikirkan nanti. Yang penting saat ini adalah nyawa kita. Apa kamu punya nyawa double? Daros mendelik. Bisa-bisanya orang ini masih memikirkan soal lukisan, sedangkan nyawa mereka berada di ujung tanduk. Ethan mendesah. Sebenarnya, apa yang mereka pikirkan? Jika mereka memang menginginkan lukisan itu, seharusnya mereka menawar dengan harga lebih tinggi. Kesalnya. Mereka sungguh aneh. Bukan menaikkan harga, tapi malah berniat membunuhnya. Benar-benar tidak masuk di akal. Itu karena kamu sudah melukai ego mereka. Dari awal kamu tidak membidik, lalu tiba-tiba saja menjatuhkan harga diri mereka dengan menyebut angka sebesar itu. Daros menjelaskan. Dia yakin, para mafia itu bukan tidak punya uang lebih dari 100 juta dolar yang Ethan tawarkan untuk lukisan berdarah tersebut. Mereka jelas lebih kaya dari itu. Hanya saja, mungkin ego mereka tidak terima. Lagi pula, Ethan jelas orang baru di dunia ini. Hanya itu penjelasan yang bisa Daros pikirkan. Daros menatap ngeri warna merah yang semakin melebar di kemeja putih yang Ethan kenakan. Sementara Ethan masih mengisi ulang pistolnya. Ethan mengintip, memperkirakan berapa jarak yang masih tersisa untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Ruangan itu sudah tidak lagi penuh dengan manusia. Kebanyakan dari mereka sudah berhasil keluar menyelamatkan diri. Tinggal Ethan dan Daros yang masih terjebak di dalam dengan beberapa pistol terarah pada mereka. Jangan membayangkan akan ada bantuan dari polisi. Tempat tersebut tidak dijangkau oleh pihak berwajib. Bukan berarti pihak berwajib tidak mengetahui tentang tempat tersebut. Mereka tahu dan paham aktivitas apa saja yang biasa terjadi di tempat itu, hanya saja. Sudah seperti ada perjanjian tak tertulis antara mereka dan para mafia. Selama para mafia itu tidak menganggar apa yang menjadi kesepakatan tidak tertulis di antara mereka seolah buta atau menutup mata. Mungkin, tidak semua tapi beberapa oknum yang kebetulan memiliki pangkat tinggi yang membuat semua itu bisa terjadi. Ethan menggerakkan kepala. Melemaskan otot-otot lehernya. Sekali lagi, Ethan mengintip. Kita akan lari sampai ke pilar itu. Pada hitungan ketiga, kamu lepaskan tembakan ke arah jam 10. Aku akan menghadang yang di arah jam 3. Apa kamu mengerti?
Daros mengintip, lalu menganggukkan kepala. Kedua orang itu saling menoleh, bertatapan, kemudian menganggukkan kepala bersamaan. Ethan mulai menghitung, kemudian pada hitungan ketiga, baik Ethan maupun Daros secara bersamaan melepaskan peluru sembari berlari menuju lokasi persembunyian yang sudah Ethan tunjuk. Nafas keduanya terengah begitu tiba di balik pilar terdekat dengan pintu keluar. Hadang mereka. Mereka akan melarikan diri. Mendengar suara tersebut, Ethan langsung menoleh ke arah Daros dan meminta pria itu lari bersamanya. Akan lebih sulit melepaskan diri dari mereka jika mereka sudah menutup satu-satunya akses yang ada. Ethan dan Daros kembali melepaskan tembakan sambil berlari. Ethan berlari sembari menjungkirkan beberapa meja untuk melindungi gerakan mereka berdua. Kedua orang itu tidak berhenti berlari meskipun sudah berhasil keluar dari gedung tersebut. Suara tembakan masih terdengar di belakang mereka. Ke sana. Itu mobilku. Daros menarik lengan Ethan. Keduanya kembali berlari menuju sebuah mobil berjenis jeep. Daros dengan cepat masuk ke dalam mobil, sementara Ethan sedang membalas tembakan mereka. Menghadang mereka supaya tidak maju mengejar. Serta memberi waktu untuk Daros menyalakan mesin mobil. Ayo, cepat naik. Daros membuka pintu samping dari dalam. Pria itu sudah bersiap menekan pedal gas dalam-dalam. Suara deruman mobil itu terdengar memekakan telinga, sementara asap putih bercampur hitam mengepul tebal. Ethan segera melompat masuk ke dalam mobil. Daros menekan pedal gas sedalam yang dia bisa. Pria itu melajukan mobil diiringi suara peluru berdesing. Keduanya menundukkan kepala saat desingan peluru masih belum berhenti. Lebih cepat, Daros. Ethan menoleh ke belakang. Brengskah? Mereka mengejar. Daros menekan pedal gas lebih dalam lagi. Pria itu memutar kemudi, mencari jalan tikus menuju tempatnya. Ethan kembali memutar kepala. Pria itu memeriksa pistol, kemudian mengisi kembali peluru. Bola mata Ethan bergulir beberapa detik ke kanan. Pria itu menekan katupan rahangnya kuat-kuat. Darah yang keluar semakin banyak. Dia bisa merasakan peluru itu menyentuh tulang bahunya. Ethan menahan ringisan. Ethan yang sedang mengisi peluru, nyaris terpental ke kiri, ketika Daros tiba-tiba memutar tajam ke kiri tanpa mengurangi kecepatan. Ini kali pertama Ethan merasakan sensasi dalam kejaran musuh di jalanan. Ethan meringis merasakan tekanan pada bahu kanannya ketika tubuhnya terbanting ke kiri. Sari. Terpaksa, supaya kita bisa lepas dari kejaran mereka. Daros meringis membayangkan sakit yang Ethan rasakan. Ethan memutar kepala ke depan. Jalanan tidak lagi rata. Meskipun begitu, Daros masih melajukan mobil jeepnya dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam. Ethan berpegangan kuat-kuat pada handle atas. Tubuhnya bergerak mengikuti gerakan mobil yang tidak mulus. Ethan menahan sakit di bahunya. Sebentar lagi jalannya akan kembali bagus. Bertahanlah. Ujar Daros menenangkan Ethan yang sesekali tertangkap matanya sedang meringis. Dia bisa mengerti pria itu sedang kesakitan, tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengambil gang tikus dengan jalan terjal. Ethan menekan luka di bahunya ketika merasakan aliran darah semakin banyak keluar. Pria itu memutar kepala ke belakang, Ethan mendesah lega saat sudah tidak mendapati mobil yang semula mengejarnya terlihat. Sepertinya kita sudah terlepas dari mereka. Ethan kembali memutar kepala ke depan. Ethan sudah berniat untuk menyimpan kembali pistolnya sebelum ia kembali merasakan guncangan yang lebih kuat. Tubuh Ethan benar-benar terpental, dan pria itu mengerang kesakitan. Daros mengumpat keras. Dia tidak melihat dari mana datangnya mobil yang tiba-tiba menyeruduk jeepnya dari samping dengan keras. Untung jeepnya tidak terbalik. Ethan kembali menegakkan tubuh. Pria itu menggeram marah. Ethan mengambil pistolnya yang terlempar ke lantai mobil. Menegakkan kembali punggungnya, Ethan membuka kaca samping. Pria itu mengeluarkan kepalanya, lalu melepaskan 2 tembakan. Meleset. Ethan mengumpat. Dia mengincar roda mobil itu. Ethan berteriak. Kurangi kecepatannya, supaya aku bisa melubangi roda mobil mereka. Kamu gila? Mereka yang akan lebih dulu melubangi mobil kita. Sanggah Daros menolak perintah Ethan. Dia saja harus melajukan mobilnya tidak pada posisi lurus, supaya musuh mereka tidak dengan mudah mengincar roda mobilnya. Ethan menghembuskan nafasnya. Pria itu berpikir bagaimana cara menghentikan mereka. Darah yang keluar dari lukanya semakin banyak, dan Ethan mulai merasakan tangan kanannya kesemutan. Apa kamu tidak punya senjata laras panjang di sini? Ethan memutar leher, pria itu menyapu pandangan ke belakang kursinya. Baik. Daros mengumpat. Dia melupakannya. Ada di belakang kursi penumpang. Pria itu mengedik kepala ke belakang. Menggulir bola matanya sepersekian detik ke bagian belakang. Ethan melepas seatbelt. Pria itu kemudian melompat ke belakang.
Ethan mencari keberadaan senjata milik Daros dengan sesekali merasakan guncangan. Juga tembakan yang sesekali musuh mereka lepaskan. Kaca belakang mobil Daros sudah nyaris berlubang di beberapa bagian. Ethan menarik keluar senjata laras panjang milik Daros. Pria itu mulai memeriksa peluru, lalu mencoba mengokangnya. Ethan mencoba bidikan senjata tersebut. Merasa sudah lebih nyaman dengan senjata baru di tangannya, Ethan menggunakan gagang senjata untuk membuat lubang di kaca belakang Daros. Hanya lubang yang cukup untuk mengeluarkan moncong senjatanya. Ethan mulai membidik, lalu melepaskan peluru. Ethan dengan cepat mengokang dengan menahan sakit, lalu kembali melepaskan tembakan. Beberapa kali Ethan ulangi, sampai akhirnya satu peluru tepat mengenai sasaran. Roda mobil itu pecah, hingga membuat mobil yang masih melaju dalam kecepatan tinggi tersebut tidak terkendali, lalu menabrak sisi jalan. Ethan mendesah lega. Pria itu meremas kuat telapak tangan kanannya. "Apa tempatmu masih jauh?" tanya Ethan sembari meringis. Pria itu membalik tubuhnya, lalu duduk setengah menyandar di kursi belakang. "Aku akan mengantarmu ke rumah sakit." "Apa aku tidak akan mendapat masalah nantinya kalau ke rumah sakit?" Ethan tentu sadar jika dia orang asing di tempat tersebut. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri jika harus berurusan dengan pihak berwajib. "Aku punya kenalan yang bisa dipercaya." "Lukamu parah. Kamu sudah kehilangan banyak darah." Daros kembali meringis saat melihat sudah seperti apa rupa kemeja warna putih yang Ethan kenakan. Mungkin, dia sudah akan pingsan jika berada di posisi Ethan. Bajunya sudah nyaris setengahnya basah oleh darah. Ethan terkekeh. Sepertinya pelurunya mengenai pembuluh darah yang cukup besar, makanya sulit berhenti. Sahut Ethan sembari menatap bahu kanannya. Ethan sudah meletakkan senjatanya. Pria itu kemudian menekan kuat-kuat bahunya. Berharap laju darah bisa sedikit berkurang. Seperti yang Daros katakan, dia sudah kehilangan banyak darah. Ethan mengerjapkan sepasang matanya ketika mulai merasakan kepalanya pening, serta pandangannya sedikit kabur. Berkali-kali Ethan melakukannya sembari menekan semakin kuat bahu kanannya. Dengan merasakan sakit, Ethan berharap bisa tetap menjaga kesadarannya. Dia tidak boleh pingsan. Daros memutar kemudi. Pria itu mendesah lega saat menyadari letak rumah sakit sudah tidak lagi jauh. Dengan satu tangan, Daros mengeluarkan ponsel, lalu menggulirnya. Pria itu mencari kontak salah satu kenalannya. Di belakang, Ethan mendengar percakapan Daros entah dengan siapa. Tapi Ethan bisa menangkap seseorang yang Daros hubungi adalah pekerja medis. "Baik, aku masuk dari pintu belakang. Temanku sudah kehilangan banyak darah. Cepatlah, aku sudah masuk rumah sakit." Daros mengakhiri panggilan. Pria itu melempar ponselnya ke bangku sebelah, lalu tangannya segera membelokkan kemudi memasuki area rumah sakit. Daros membawa mobilnya ke bagian belakang rumah sakit. Dia sudah menghafal lokasi rumah sakit ini. Beberapa kali dia meminta bantuan salah satu temannya yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tersebut saat dia mengalami luka. Daros menghentikan mobil yang dia kendarai. Dia bisa melihat sang teman sudah berdiri menunggu. Dengan cepat Daros melepaskan diri dari belitan sabuk pengaman, lalu mendorong pintu. Sang teman terlihat berjalan cepat menghampiri dengan mendorong kursi roda. Daros membuka pintu bagian belakang. Dia bisa melihat sepasang mata Ethan sudah nyaris tertutup. "Ethan, bangun. Kamu tidak boleh tertidur." Ethan tersentak. Dia merasakan tubuhnya tertarik. Daros sedang berusaha mengeluarkan tubuhnya dari dalam mobil. Dia kehilangan banyak darah. Daros mengiyakan dengan anggukan kepala. Pria itu kemudian menyangga tubuh Ethan turun dari dalam mobil, lalu membantu Ethan duduk di kursi roda. Dengan cepat Daros meraih pegangan kursi roda, kemudian mendorongnya. Di sampingnya, sang teman mengimbangi langkah kakinya. "Kemana?" tanya Daros yang langsung mendapat arahan petunjuk jalan dari sang teman. "Ayo, ke sebelah sini." Perempuan yang mengenakan seragam perawat tersebut setengah berlari mendahului Daros. Ethan berusaha untuk terus membuat kelopak matanya terbuka. Dia menekan kuat-kuat lukanya. Keringat sudah membasahi tubuh Ethan. Perempuan dengan seragam perawat tersebut membuka pintu. Daros mendorong kursi roda dengan Ethan berada di atasnya melewati sebuah lorong yang cukup panjang, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. "Ayo, masuk." Daros mengangguk. Pria itu mendorong kursi roda masuk ke dalam ruangan dengan bau alkohol menyengat. Tiba di dalam, teman Daros sudah mengenakan sarung tangan karet, dengan kotak besi berisi peralatan medis. "Bantu aku membuka kemejanya," pinta wanita tersebut. Wanita itu sedang menyiapkan alat suntiknya. Daros segera menghela langkah ke depan Ethan, lalu membuka satu persatu kancing kemeja yang sudah tidak lagi bersih. Pria itu membantu melepas kemeja putih yang sudah bersimbah darah dari tubuh Ethan.
Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu terluka parah. Wanita itu berucap saat mulai menurunkan tubuh untuk memberikan suntikan penghilang rasa. Dia bisa melihat bekas luka di dada dan perut samping sang pasien. Aku akan mengeluarkan pelurunya terlebih dahulu. Sepertinya cukup dalam. Wanita itu menekan daerah sekitar luka. Melihat ekspresi Ethan yang tidak memperlihatkan rasa sakit, dia tahu jika obat yang dia suntikan sudah mulai bekerja. Wanita itu kemudian mengambil pisau bedah. Dia harus membuka bagian yang di dalamnya bersarang benda yang menyebabkan darah terus merembes keluar. Daros merengis saat melihat sang teman mulai membuka daerah luka di bahu kanan Ethan. Sementara Ethan sendiri memilih melihat prosesnya. Ya, anestesi yang diberikan hanya untuk sebagian tubuhnya saja, hingga dia masih tersadar dan bisa melihat saat peluru itu dikeluarkan dari tubuhnya. Jangan dikira Ethan mendapatkan pelayanan layaknya seorang pasien di rumah sakit. Karena kegiatan tersebut dirahasiakan, maka semua pekerjaan dilakukan secepat mungkin. Tidak ada prosedur pemeriksaan secara runtut. Semua dilakukan dengan cepat. Wanita itu menunjukkan peluru yang baru dia ambil pada sang pasien. Kamu beruntung, karena benda ini hanya menyasar ke bahumu. Bukan alat vital yang lain. Ujarnya, sembari meletakkan peluru yang berlumur darah ke dalam wadah. Sekarang aku akan menjahit lukamu. Wanita itu menyiramkan banyak alkohol ke atas luka di bahu Ethan sebelum mulai menutup luka tersebut dengan menjahitnya. Apa dia tidak perlu tambahan darah? Daros menurunkan tubuh, lalu bertanya pada sang teman yang sedang menjahit. Aku tidak punya waktu untuk mencari darahnya. Nanti saja kita lihat. Kalau dia bisa bertahan, ia tidak perlu mencari kantung darah. Ujarnya santai. Dia sudah terbiasa melayani para mafia yang datang dengan luka mengerikan sekalipun. Dari luka pukulan, bacokan benda tajam, sampai luka karena peluru. Siapa yang melukainya? Tanya wanita itu penasaran. Daros meringis sebelum menyebut kelompok mafia yang menyerang dan mengejar mereka. Kenapa kalian berurusan dengan mereka? Kalian membuat masalah saja. Wanita itu mengucapkannya dengan nada kesal. Tangannya masih bergerak memasukkan jarum dengan benang ke lapisan kulit bahu pasiennya. Terima kasih. Ucap Ethan setelah melihat jahitannya sudah selesai. Wanita dengan manik mata berwarna biru itu menganggukkan kepala. Sebaiknya kamu tidak berurusan dengan mereka kalau tidak ingin mendapat luka di tempat lain lagi. Peringat wanita itu. Ethan menarik satu sudut bibirnya. Sebenarnya dia juga tidak ingin berurusan dengan mereka. Dia juga merasa tidak mengganggu mereka. Mereka saja yang tiba-tiba marah, lalu menyerangnya. Dia bahkan belum mendapatkan lukisan incarannya. Kami membutuhkan bantuan kamu sekali lagi. Daros tiba-tiba membuka mulut. Wanita itu langsung menoleh, lalu menatap Daros dengan satu alis terangkat seolah mengatakan, apalagi? Daros memperlihatkan cengirannya. Pertemukan kami dengan ayahmu. Wanita itu langsung mendelik kesal. Ethan yang tidak mengerti, menatap wanita itu dan Daros bergantian. Dia tidak tahu siapa ayah wanita itu. Untuk apa mereka harus menemuinya? Ayolah, Mer. Temanku ini memenangkan lelang hari ini, tapi mereka menyerang kami. Dia harus membawa lukisan itu pulang ke negaranya. Daros lalu menoleh ke arah Ethan yang masih terdiam. Benar begitu, kan Ethan? Ethan langsung menggerakkan kepalanya turun naik. Benar. Tolong bantu kami. Wanita itu mendesah. Pikirkan dulu kesembuhanmu. Saya tidak punya banyak waktu. Lusa saya sudah harus kembali ke negara saya. Wanita itu berdecak tidak suka. Kenapa aku harus selalu berhubungan dengan manusia-manusia seperti kalian yang menganggap enteng kesehatan? Omelnya panjang lebar. Daros terkekeh. Itu karena kamu putri Pal. Sahut Daros sekenanya. Pria itu harus mengaduh karena wanita yang disebut sebagai putri seorang pria bernama Pal tersebut memukul keras lengan Daros. Sudahlah. Sekarang bantu temanmu itu untuk berbaring. Malam ini menginap saja di sini. Aku carikan baju untuknya, sama makanan untuk kalian. Meskipun dengan nada kesal, wanita itu tetap berusaha membantu. Daros dan Ethan mengamati punggung wanita itu menjauh, hingga tertelan daun pintu. Siapa Pal? Tanya Ethan yang sudah menahan rasa penasarannya. Ketua dari semua pimpinan mafia di sini.